Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan dengan seri pembelajaran mendalam dengan topik atau dengan judul Taksonomi Bloom, Teori Tige dan Huygens, serta Teori Maranzano. Taksonomi Bloom berguna dalam proses perumusan tujuan pembelajaran. Namun demikian, taksonomi Bloom ini telah direvisi seiring dengan perkembangan hasil-hasil penelitian. Anderson dan Cottrell mengembangkan taksonomi berdasarkan taksonomi Bloom dan dinilai telah relevan untuk konteks belajar saat ini. Anderson dan Cottrell mengelompokkan kemampuan kognitif menjadi tahapan-tahapan berikut ini dengan urutan dari kemampuan yang paling dasar ke yang paling tinggi sebagai berikut. Level yang pertama yaitu mengingat, termasuk di dalamnya mengingat kembali informasi yang telah dipelajari, termasuk definisi, fakta-fakta, daftar urutan, atau menyebutkan kembali suatu materi yang pernah diajarkan kepadanya. Level kedua, memahami, termasuk di dalamnya menjelaskan ide atau konsep seperti menjelaskan suatu konsep menggunakan kalimat sendiri, menginterpretasikan suatu informasi, menyimpulkan atau membuat parafrase dari suatu bacaan. Level ketiga, mengaplikasikan, termasuk di dalamnya menggunakan konsep, pengetahuan atau informasi yang telah dipelajari pada situasi berbeda dan relevan. Level keempat, menganalisis, termasuk dalam kemampuan ini adalah memecah-mecah informasi menjadi beberapa bagian. Kemampuan untuk mengeksplorasi hubungan atau korelasi atau membandingkan antara dua hal atau lebih, menentukan keterkaitan antar konsep, atau mengorganisasikan beberapa ide dan atau konsep. Level kelima yaitu mengevaluasi, termasuk kemampuan untuk membuat keputusan, penilaian, mengajukan kritik dan rekomendasi yang sistematis. Level keenam, menciptakan, yaitu mengaitkan berbagai elemen menjadi satu hal baru yang utuh melalui proses pencarian ide, evaluasi terhadap hal atau ide atau benda yang ada sehingga kreasi yang diciptakan menjadi salah satu solusi terhadap masalah yang ada. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan memberikan nilai tambah terhadap suatu produk yang sudah ada. Berikutnya adalah taksonomi menurut teori Tige dan Huygens. Teori ini tentang 6 bentuk pemahaman. Sebagaimana yang disampaikan dalam penjelasan tentang CP, pemahaman atau understanding dalam proses berpikir tingkat tinggi bukan sekedar menggunakan informasi untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan. Menurut Tige dan Huygens, pemahaman dapat ditunjukkan melalui kombinasi dari 6 kemampuan berikut, yaitu kemampuan penjelasan atau explanation, yaitu kemampuan mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, menjelaskan sebuah teori, dan menggunakan data. Kemampuan aplikasi, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata atau sebuah simulasi menyerupai kenyataan. Kemampuan interpretasi, yaitu kemampuan menerjemahkan cerita, karya seni, atau situasi Interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan, atau sebuah hasil karya dari satu media ke media lain. Kemampuan perspektif yaitu kemampuan melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Murid dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang melandasi suatu hal dan memberikan kritik. Kemampuan empati yaitu menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain dan atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya. Kemampuan pengenalan diri atau refleksi diri yaitu kemampuan memahami diri sendiri,
yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Jika kita menggunakan teori Tiggy dan Wiggin dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kata memahami bukan berarti memahami dalam level 2 pada taksonomi Bloom. Memahami dalam kategori ini berarti merepresentasikan salah satu atau kombinasi dari 6 bentuk di atas: penjelasan, interpretasi, aplikatif, perspektif, empati, dan pengenalan diri atau refleksi diri. Selanjutnya, taksonomi menurut teori Marjano. Marjano mengembangkan taksonomi baru untuk tujuan pembelajaran. Ada 6 level taksonomi menurut Marjano. Tingkat yang pertama atau level yang pertama, mengenali dan mengingat kembali. Mengingat kembali informasi dalam batas mengidentifikasi sebuah informasi secara umum. Kemampuan yang termasuk dalam tingkat 1 ini adalah kemampuan menentukan akurasi suatu informasi dan menemukan informasi lain yang berkaitan. Tingkat kedua atau level yang kedua, pemahaman. Proses pemahaman dalam sistem kognitif berfungsi untuk mengidentifikasi atribut atau karakteristik utama dalam pengetahuan. Berdasarkan taksonomi baru dari Marjano, pemahaman melibatkan 2 proses yang saling berkaitan: integrasikan dan simbolisasi. Level atau tingkat yang ketiga, analisis. Analisis dalam taksonomi baru dari Marjano melibatkan perluasan pengetahuan yang logis atau masuk akal. Analisis yang dimaksud bukan hanya mengidentifikasi karakteristik penting dan tidak penting, namun analisis juga mencakup generalisasi informasi baru yang belum diproses oleh seseorang. Ada 5 proses analisis, yaitu mencocokkan, mengklasifikasikan, menganalisis kesalahan, menyamaratakan, dan memspesifikasikan. Level atau tingkat keempat yaitu pemanfaatan pengetahuan. Proses pemanfaatan pengetahuan digunakan saat seseorang ingin menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya, ketika seorang insinyur ingin menggunakan pengetahuannya tentang prinsip Bernoulli untuk menyelesaikan sebuah masalah mengenai daya angkat dalam desain jenis pesawat baru, tugas sulit seperti ini adalah tempat di mana pengetahuan dianggap berguna bagi seseorang. Di taksonomi baru dari Marjano ada 4 kategori umum pemanfaatan pengetahuan, yaitu mengambil keputusan, penyelesaian masalah, percobaan, dan penyelidikan. Tingkat atau level yang kelima yaitu metakognisi. Sistem metakognisi berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengatur fungsi dari semua jenis pemikiran lainnya. Dalam taksonomi baru dari Marjano, ada 4 fungsi dari metakognisi, yaitu menetapkan tujuan, memantau proses, memantau kejelasan, dan memantau ketepatan. Tingkat atau level yang ke-6 yaitu sistem diri. Sistem diri menentukan apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tugas. Sistem diri juga menentukan seberapa besar tenaga yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas tersebut. Ada 4 jenis dari sistem diri yang berhubungan dengan taksonomi baru dari Marjano ini, yaitu memeriksa kepentingan, memeriksa kemanjuran, memeriksa respon emosional, dan memeriksa motivasi secara keseluruhan. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi sekaitan dengan taksonomi Bloom, teori Tiggy dan Wiggin, serta teori Marjano. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.